Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang pembagian tauhid. Bahwa tauhid itu terbagi kepada 3. Siapa bisa menyebutkan? Baik. Apa itu tauhid rububiyah? Siapa bisa menyebutkan? Mentauhidkan Allah di dalam perbuatannya. Yani Allah esa di dalam perbuatannya. Baik. Tauhid asma wa sifat. Apa itu tauhid asma wa sifat? Yang lain? Apa itu tauhid asma wa sifat? Apa? Menghambakan diriku dengan nama-nama yang lain. Mengisahkan Allah. Baik. Yaitu kita menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah disifatkan pada dirinya dan apa yang disifatkan oleh Rasulnya. Baik. 2 bagian ini dinamakan juga oleh ulama adalah tauhid ma'rifati wal isbat. Ma'rifah pengenalan, isbat penetapan. Kemudian tauhid uluhiyah, apa itu? Mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah, yakni mengesahkan Allah di dalam perbuatan makhluk. Baik. Ulama juga mengatakan bahwa tauhid rububiyah yastalzimu tauhid uluhiyah. Wa tauhid uluhiyah yatadammanu tauhid rububiyah. Apa artinya? Orang yang mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah mengharuskan dia untuk mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah. Sebaliknya, orang yang mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah, dia telah berkeyakinan terhadap tauhid rububiyah. Ketika seorang meyakini Allah yang menciptakannya, Allah yang memberi rezekinya, Allah yang menghidupkannya, Allah yang mematikannya, keyakinannya ini mengharuskan dia untuk menghambakan dirinya hanya kepada Allah. Ini namanya mustalzim, mengharuskan. Sebaliknya, orang yang hanya menghambakan diri kepada Allah, pasti dia sudah meyakini Allah itu esa di dalam perbuatannya. Baik. Ulama mengatakan di dalam ungkapan la ilaha illallah terdapat dalil untuk ketiga jenis tauhid. Siapa yang bisa mengungkapkannya? Kok dalam ucapan la ilaha illallah itu terdapat dalil ketiga jenis tauhid? Rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Siapa yang bisa?
La ilaha illallah. Apa artinya? Tiada yang berhak untuk diibadati kecuali Allah. Ini dalil apa ini? Tauhid apa? Tauhid uluhiyah, jelas. Taib. Tentang tauhid asma wa sifat Allah. Taib. Tentang tauhid rububiyah. Mutadammin. Orang yang sudah menghambakan dirinya hanya kepada Allah, menafikan penghambaan diri kepada selain Allah, dan menetapkan penghambaan dirinya hanya kepada Allah, dia sudah memiliki tauhid rububiyah. Maka pendalilan tauhid rububiyah di dalam masalah la ilaha illallah itu adalah kandungan yang ada di dalamnya. Jadi dengan la ilaha illallah sudah terdapat ya 3 jenis tauhid di dalamnya. Baik. Kita juga telah mempelajari tentang jenis syirik terbagi kepada 3. Yang pertama syirkul akbar, yang kedua syirkul asghar, yang ketiga syirkul khafi. Baik. Syirkul akbar telah kita pelajari. Orang yang melakukan perbuatan syirik besar, apa konsekuensinya? Satu-satu. Kekal di dalam neraka sebelum dia bertobat. Apa maksudnya? Kalau dia meninggal sebelum bertobat dan membawa kesyirikan seperti itu, dia akan terancam kekal di neraka. Kedua, seluruh amal perbuatan kebaikan itu terhapuskan. Baik. Yang ketiga, syirik akbar. Konsekuensinya yang pertama, orang yang meninggal dunia yang membawa syirik ini, dia tidak diampuni. Allah tidak mengampuni dosanya, dosa syiriknya. Allah akan mengharamkan kepadanya surga. Yang ketiga, amalannya gugur. Yang keempat, dia kekal dalam api neraka. Baik. Kita masuk kepada syirik asghar. Apa itu syirik asghar? Huwa ma thabata bin nususi minal kitabi awis sunnati tasmiyatuhu syirkan. Setiap yang telah ditetapkan penamaannya di dalam kitab dan sunnah dengan nama syirik. Apapun yang disebut di dalam Al-Quran dan sunnah yang syirik, ya, walakinnahu, akan tetapi laisa min jinsil syirkil akbar, tapi dia tidak masuk dari jenis syirik besar. Syirik besar ini bagaimana? Apa definisi syirik besar? Apa? Siapa tahu apa itu syirik besar? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau jadikan tandingan bagi Allah. Ya, menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah itu adalah syirik besar. Syirik kecil, setiap kata-kata syirik, penamaan syirik dalam kitab dan sunnah, tapi tingkatannya atau jenisnya tidak sampai kepada tingkatan syirik akbar, maka dia adalah syirik kecil. Karya fi ba'd al-amal, riya dalam sebagian amalan, wal halif bi ghairillah, bersumpah dengan selain nama Allah. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Ya. Ini jatuhnya kepada syirik apa? Asghar. Juga man 'allaqa tamimatan faqad asyrak.
Siapa yang membuat menggantungkan jimat, sungguh dia telah berbuat syirik. Ya. Jadi ungkapan-ungkapan yang seperti itu dan dia bukan dari jenis syirik besar, maka dia jatuh kepada syirik kecil. Wa qaulu ma syaa Allah wa syaa fulan, perkataan ini terjadi karena kehendak Allah dan kehendak si fulan, menyamaratakan antara Allah dengan si fulan. Wa nahwi dzalik, dan senadanya liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Yang paling aku takutkan kepada kalian, ya, akhwafu ma akhafu alaikum, sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian asyirkul asghar, syirik yang kecil. Fasuila anhu, ditanya apa itu syirik kecil? Qala ar-riya. Riya. Rawah Imam Ahmad, At-Tabrani, Baihaqi. Ya. Dari Mahmud bin Labid Al-Ansari dengan sanad yang jayyid. Baik. Apa itu riya? Riya dari kata-kata ra'a. Apa itu ra'a? Memperlihatkan, menebar pesona, pencitraan. Itu riya. Karena pengen dilihat. Taib, ada lagi namanya sum'ah. Jadi riya ini dia memperlihatkan amalannya agar dipuji oleh orang, disanjung oleh orang. Yang satu lagi namanya sum'ah, sami'ah. Ya, sami'ah itu apa? Mendengar. Amalannya tidak dilihat oleh orang, tapi dipublikasikan. Ya, supaya diketahui oleh orang jika niatnya itu adalah dalam rangka ingin dipuji oleh orang. Ya, maka itu adalah jenis dari riya. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi syai'in dunallah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Rawah Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Umar, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, sungguh dia telah kafir atau berbuat syirik. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan. Jangan kalian mengatakan ini terjadi kehendak Allah dan kehendak fulan. Walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Akan tapi katakanlah ini terjadi karena kehendak Allah, kemudian kehendak si fulan. Syirik kecil, apa konsekuensinya? Yang pertama, dia tidak la yujibur riddah, tidak berkonsekuensi keluar dari agama Islam. Berarti lawan dari syirik besar. Syirik besar menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Syirik kecil tidak menjadikan dia keluar dari agama Islam. Yang kedua, la yujibul khuluda, ya, finnar, tidak mengharuskan berkonsekuensi mengekalkan dia dalam api neraka. Walakinnahu yunafi kamal at-tauhid al-wajib. Akan tetapi dia berlawanan dengan kadar kesempurnaan tauhid yang wajib, bukan asal. Kalau syirik besar itu menghilangkan asal tauhid, yakni usul, pokok tauhid. Kalau ini tidak, ya, kesempurnaannya. Baik. Terjadi perbedaan pandangan ulama dalam masalah
apakah syirik kecil termasuk syirik yang diampuni oleh Allah atau tidak? Bagi ulama yang mengatakan syirik kecil termasuk makna dari maduna dzalika, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika ya liman yasha. Ada yang berpandangan bahwa syirik kecil termasuk yang bagian yang bisa diampuni. Ada lagi yang mengatakan tidak, dosa syirik kecil tidak bisa diampuni kecuali dengan bertobat. Maksudnya jika seorang meninggal dunia dengan membawa dosa syirik kecil, maka nanti di akhirat tidak diampuni, karena dia masuk di dalam keumuman siapa yang mempersekutukan Allah. Kalau tidak diampuni, apa konsekuensinya? Kekal dalam api neraka atau tidak kekal dalam api neraka? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena dia masih punya tauhid. Yang di sini kamalut tauhidnya, kesempurnaan tauhidnya yang kurang. Ini satu. Kita telah mempelajari tadi bahwa syirik kecil tidak menjadikan orang kekal di dalam api neraka. Berarti dia dicelup dulu dalam api neraka, dibersihkan dari dosa syirik kecilnya, setelah itu baru dikeluarkan. Kalau syirik besar, dia kekal dalam api neraka. Kenapa? Karena pokok dasar syirik tauhidnya nggak ada. Maka ya dalam hadis yang sahih tentang syafaat, Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari api neraka orang yang memiliki keimanan sebesar biji zarah, kemudian sebesar syair, gandum, ya, dikeluarkan dari api neraka. Berarti ada usul pokok dasar dari tauhidnya ada. Baik. Wa amma naw' tsalits, adapun jenis yang ketiga, wa huwa syirkul khafi. Syirik khafi. Khafi ini apa? Tersembunyi, tidak tampak, tidak jelas. Apa dalilnya? Sabda Nabi SAW, ala ukhbirukum bima huwa akhafu alaikum indi. Tidakkah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang paling aku takutkan terhadap kalian menurutku? Minal masihid dajjal, melebihi dari dikhawatirkan terhadap dajjal. Qalu bala, mereka mengatakan ya. Qal asyirkul khafi. Lalu Nabi mengatakan syirik yang tersembunyi. Bagaimana bentuknya? Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhar rajul ilaihi. Seorang mengerjakan sholat, lantas dia perindah sholatnya. Ya, kenapa dia perindah? Lima yara, karena dia melihat orang lain melihat dia. Dia perbaiki. Rawi Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan musnadnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sisi mana kelihatan khafinya itu, dari mana? Niat, tidak ada yang tampak. Ya, ini memperbaiki, boleh jadi dia memperbaiki memang karena Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi memperbaiki karena dipandang oleh orang. Ya. Maka karena saking tersembunyinya, halusnya, ini sangat dikhawatirkan.
Namun ada sebagian ulama mengatakan ini adalah bagian dari syirkul asghar, syirik kecil. Kenapa? Karena tadi dia memperindahnya karena dilihat oleh orang, berarti dia memperlihatkan kepada orang. Maka ada ulama yang membagi syirik itu terbagi kepada dua. Kalau seandainya ada syirik khafi, ada namanya syirik jali. Syirik yang jali, yang jelas. Bagaimana? Dia minta ke kuburan, dia berdoa kepada mayat, jelas. Dan ini adalah syirik besar. Syirik kecil, dia khafi, tersembunyi, halus mainnya. Ya. Nah, boleh juga dibagi dengan dua. Atau dibaginya dengan dua tadi adalah syirik akbar dengan syirik asghar, yang besar dan yang kecil. Dan boleh juga dibagi dengan tiga. Syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi. Syirik khafi ini juga kadang-kadang bisa meliputi syirik akbar, bisa juga syirik asghar. Ya, syirik akbar di mana? Seperti mahabbah, khauf, tawakkul, roja. Ketika dia berharap kepada selain Allah, ketika dia mencintai, melebihi dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Wa yajuzu, disebutkan di sini, wa yajuzu an yuqassam asy-syirk, an yuqsam syirku ila naw'aini faqat. Boleh juga dibagi kepada dua bagian, akbar wa asghar. Wa amma syirkul khafi fa innahu ya'ummuhuma. Syirik tersembunyi ini meliputi keduanya, sebagaimana yang kita bahas terakhir. Fa yaqau fil akbar ka syirkil munafiqin. Boleh jadi syirik itu, syirik khafi, jatuh kepada syirik akbar seperti syiriknya orang munafiqin. Ya, orang munafiqin. Li'annahum yukhfuna aqaidahumul batilah. Karena mereka menyembunyikan ya akidah mereka yang batil. Wa yatadhaharuna bil Islam riya'an wa khaufan ala anfusihim. Mereka menampakkan Islam ya, riya'an karena ingin dipuji, khaufan karena takut terhadap diri mereka, khawatir diri mereka. Wa yakunu fi syirkil asghar, syirik khafi tadi juga boleh jadi terjadi pada syirik yang kecil, karya, seperti riya sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya telah kita sebutkan. Jadi boleh jadi pembagian syirik itu kepada tiga, boleh jadi kepada dua. Ya, kepada dua, syirik akbar, syirik asghar. Kalau syirik asghar itu dinamakan dengan syirik khafi, maka syirik akbar dinamakan dengan syirkul jali, yang tampak jelas. Boleh jadi dia dibagi kepada tiga, syirkul asghar, akbar, syirik asghar, dan syirkul khafi. Syirkul khafi ini bisa meliputi kepada kedua jenis syirik akbar dan asghar yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan. Ibnu Rajab dia membahas tentang bagaimana riya, amalan yang ada riyanya. Di dalam kitab Al-Ulum wal Hikam, Jami' Ulum wal Hikam, di dalam pembahasan hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, dan seterusnya. Beliau mengatakan bahwa jika seseorang dalam amalannya di awal atau sebelum dia beramal, dia sudah niatkan untuk riya, ya, untuk riya, untuk pamor. Di awalnya bukan untuk karena Allah, tapi karena untuk manusia.
maka ini amalannya batil. Amalannya batil. Ya, boleh jadi dia bisa masuk kepada syirkul akbar, syirik besar. Tapi bagaimana kalau seandainya aslul ibadah, awal dari ibadah itu adalah lillah, karena Allah. Tapi pada saat beribadah terlintas calon mintuo datang, atau atasan datang, kita perbaiki sholat kita. Ya, nah terlintas pada saat kita beribadah, jika dia yatamada, jika kondisi ini berkelanjutan terus sampai selesai, maka amalannya batal. Tapi kalau seandainya dia sadar, oh ini nggak boleh, dihilangkan, kemudian dia kembali kepada hukum asal, maka ibadahnya sah. Ya, wallahu a'lam. Nggak boleh. Hukumnya bisa ulama mengatakan, jika seorang beribadah karena orang lain, riya. Jika dia meninggalkan ibadah karena orang lain, jatuh syirik. Ada orang mau pergi ke masjid, dicali oleh orang. Tak jadilah, mau nanti dikecek orang siap bana loh. Tak jadi mau pergi masjid. Karena khawatir dilihat oleh orang. Ya. Nah, apalagi soalnya dilihat oleh orang, tadinya ibadahnya sesuai dengan sunnah, lalu karena dilihat oleh orang diperjelek, tidak sesuai dengan sunnah. Oh, berbahaya. Ya. Nggak boleh. Kita itu yang perjuangan yang harus kita perbaiki. Wallahu a'lam. Tadi ada, ya Pak. Kurang kare Pak, bunyi anu itu lebih kare tadi. Masalah pembagian tauhid. Sebenarnya itu sangat penting dan mendasar. Ya. Malahan dia adalah asal dari ibadah. Berapapun, karena dia adalah pondasi. Sama dengan bangunan. Jika bangunan itu pondasinya kuat, maka bangunan yang dibangun di atasnya akan kokoh. Tapi kalau seandainya pondasinya rapuh, maka bangunan yang di atasnya akan roboh. Tauhid yang 3, rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah, itu adalah dasar ibadah kita. Yang pertama, dalam masalah rububiyah misalkan, ada orang yang beribadah, dia beribadah sholat bagus, ya, puasa sering, tapi dia masih meyakini bahwa dukun itu, ya, mengetahui apa yang akan terjadi. Ya, kalau kita lihat hubungan antara keyakinan dia tentang dukun mengetahui apa yang akan terjadi dengan sholat dan puasa yang dikerjakannya, secara langsung tidak ada. Ya, tapi keyakinannya ini menggugurkan ibadahnya ini. Ya, kenapa? Karena tidak ada nilainya ibadah tadi kalau dia masih mengatakan ada selain daripada Allah yang mengetahui gaib. Atau misalkan
hajinya sudah berkali-kali, zakatnya, sedekahnya banyak, tapi dia percaya dengan pawang hujan. Ya, pawang hujan, ketika dia mengatakan percaya dengan pawang hujan, berarti dia memiliki keyakinan bahwa ada selain Allah yang memiliki kemampuan untuk mengatur jagat raya. Berarti dia menggandengkan Allah dengan yang lain di dalam mengatur jagat raya. Maka keyakinannya itu, jika dia bawa sampai dia meninggal dunia dan tidak berubah, ibadahnya itu tidak ada gunanya. Jadi kalau kita lihat kepada hubungan langsung dengan ibadah yang dikerjakannya parsial, tidak ada hubungannya secara konteks langsung, ya. Akan tetapi itu sangat mendasar, ya Pak. Nah, apalagi misalkan ada orang dia sholat, dia tapi juga meminta ke kuburan, ya. Nah, di sini akan menggugurkan ibadahnya. Ibadahnya yang banyak ini akan dijadikan sebagai haba'an manthura, ya, debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Maka tauhid, akidah itu adalah pondasi yang sangat penting untuk diyakini dan dipahami oleh setiap manusia jika dia menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu dampaknya. Ya, kalau dikatakan secara praktiknya seperti itu, wallahu a'lam. Jadi sangat berbahaya kalau seandainya akidah ini nggak duduk gitu loh. Kita mungkin memikirkan bagaimana saya bisa beribadah banyak, tapi ya, pondasi kita keropos. Kita mungkin bagaimana rumah saya menjadi besar, saya mau pengen bikin 1 tingkat lagi, 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat, tapi pondasinya ya rapuh. Wallahu a'lam. Orang meyakini bahwasanya pohon besar itu mendatangkan penyakit bagi orang yang menebangnya, itu jatuh pada syirik besar. Adapun orang yang berobat ke dukun kampung, kita lihat dulu dukun kampung ini maksudnya apa? Apakah dukun kampung adalah herbalis, ya, yang berhubungan dengan herbal, si tawa, si dingin, kunyi, ya, tidak apa-apa. Tapi kalau dimintanya, tolong bawa kambo 7 bungo, 7 air dari 7 telaga, kemudian 7 warna benang, bedah ayam putih, kemudian jarum. Kalau gini, ini namanya sihir atau dukun yang tidak boleh kalau berobat seperti itu, haram hukum. Tapi kalau tadi saya katakan herbalis, namanya di kampung tidak ada nama herbal itu. Tapi kalau kita cari sitawa sedingin, sitawa itu ada, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaannya, tumbuh-tumbuhan, ada sifatnya panas, ada sifatnya dingin. Hukum asal dari obat-obatan itu adalah herbal yang asli. Adanya kimia karena yang aslinya mahal, dok. Nah, begitu juga sama dengan kita berobat ke dokter, ya, dengan pasti obatnya berhubungan langsung dengan penyakit. Saya yakin tidak ada dokter yang jika pasiennya datang dia katakan sakit kepala dikasih obat sakit perut, pasti nggak ada, ya. Pasti akan dia berikan obat sakit kepala yang berhubungan dengan tentu dokter yang lebih mengerti dalam masalah ini apa yang harus diberikan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sebab. Sebab yang telah Allah ciptakan itu ada 2. Sebab kesembuhan secara kauni, penciptaan,
benda itu memang ada hubungan langsung dengan penyakit. Ma anzalallahu da'an illa anzala ma'hu syifa. Allah tidak akan pernah menurunkan satu penyakit kecuali diturunkan bersamanya penawarnya. Idza wafaqad da'ud dawa syufiya insyaallah. Jika seandainya klop ketemu ya obat dengan penyakitnya cocok, maka sembuh insyaallah. Sekarang kita udah tahu nih obatnya berhubungan langsung. Tapi kok nggak sembuh juga? Boleh jadi di sini apa? Belum cocok dosisnya karena sakitnya semakin parah, dosisnya kurang, belum bisa. Kayak sudah klop, insya Allah sembuh. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan penyakit, penawaran juga diturunkan. Nah, yang kedua secara syar'i, pengobatan secara syar'i, walaupun secara ilmiah ketika kita cari seakan-akan tidak ada hubungannya. Contoh, berobat dengan Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Al-Quran itu adalah syifa. Apa hubungannya ruqyah dengan penyakit? Secara ilmiah sulit kita membuktikannya. Tetapi kita diperintah tidak secara syarak. Madu misalkan, sudah jelas di dalam Al-Quran dikatakan itu adalah penawar. Disuruh kita berobat dengan madu. Kata Nabi SAW, kesembuhan itu adalah di tiga. Syatrul hajim, yakni toresan orang yang berbekam, yakni bekam istilahnya. Kemudian madu dan kemudian kai besi yang dipanaskan. Wa ana anhabi anha anu, aku melarangnya, kata Nabi SAW. Yang ketiga ini. Walhasil ada perintah syariat untuk berobat dengan itu. Apakah ada hubungan langsung secara kauni atau tidak? Tapi diperintah oleh syarak. Maka kesembuhan ini telah ditetapkan oleh Allah. Tapi kalau seandainya sakit kepala keris, sakit paru keris, atau batu cincin, sakit paru ikojo, sakit gigi tujuan dan seluruhnya, tidak ada hubungannya antara